Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Berikutnya adalah kisah kaum Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaum Lut bin Nudur." Kadzabat telah mendustakan kaum Nabi Lut bin Nudur, mereka telah mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum Lut, mereka mengkufuri Allah taala, menyekutukannya. Mereka adalah kaum kafir, kaum musyrik, kafir kepada nabi mereka. Dan mereka melakukan satu maksiat selain kekufuran dan kesyirikan. Mereka punya satu maksiat yang sangat keji, yang disifati bahwa tidak ada yang mendahului mereka di alam semesta melakukan itu. Semenjak kalian mendatangi, melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, itu lebih keji dari zina. Tidak ada yang mendahului kalian melakukan itu dari alam semesta, yaitu liwat, hubungan sesama jenis, sesama lelaki, melakukan homoseksual. Mereka berhasratnya kepada lelaki, tidak berhasrat kepada wanita. Ini penyakit. Allah mengatakan, "Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin, istifham inkari taubih. Apakah pertanyaan ini untuk mengingkari dan mencela, mengecam mereka. Kalian mendatangi kaum lelaki sesama kalian dari alam semesta ini. Wa tadaruna ma khalaqa lakum, dan kalian meninggalkan apa yang Allah ciptakan buat kalian. Ma khalaqa lakum rabbukum, apa yang Rabb kalian ciptakan untuk kalian, min azwajikum, dari istri-istri kalian. Bal antum qaumun 'adun, kalian adalah kaum yang melampaui batas. Nasihat itu disampaikan oleh Nabi mereka, Lut alaihissalam, kepada mereka. Namun mereka tidak peduli.
mereka tidak peduli. Nah, kadzabat qaum Lut bin nudzur. Mereka mendustakan an-nudzur, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui nabi mereka Lut. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, an-nudzur jam' nadhir wa hiya al-kalimat allati anzarahum biha Lut alaihi salatu wassalam. Wa jam'uha yadullu ala annahu kana yukarriru alaihim hadha walakinnahum abaw wa asarru ala hadha al-fi'l. Jadi an-nudzur jama' dari nadhir, peringatan. Yaitu apa? Nudur itu, nadir itu, ya, kalimat-kalimat yang Nabi Lut sampaikan kepada mereka sebagai peringatan. Kalimat-kalimat peringatan kepada mereka. Seperti yang telah disampaikan tadi, mereka diperingati. Ya. Bahwa sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan fahisyah, keji yang tidak ada yang mendahului kalian dari alam semesta. Kalian mendatangi sejenis kalian laki-laki dengan syahwat. Ya, dan kalian meninggalkan apa yang Rabb kalian ciptakan untuk kalian dari istri kalian. Kalian melampaui batas. Dinasihati untuk berhenti. Namun mereka tidak peduli. Kata Syekh, wa jam'uha yadullu ala annahu kana yukarriru alaihim hadha. Didatangkan, Allah mengatakan dalam bentuk jama' bin nudur, bukan bin nadhir, yani mendustakan peringatan, tetapi bin nudur, yakni peringatan-peringatan. Artinya kalimat-kalimat itu diulang-ulangi oleh Nabi Lut dengan penuh kesabaran untuk menasihati mereka. La'alla wa la'alla, barangkali, ya, diulangi lagi, barangkali diharapkan ini barangkali menerima nasihat. Walakinnahum abaw wa asarru ala hadzal fi'l. Akan tetapi mereka enggan menerima nasihat dan mereka israr, ya, terus menerus di atas perbuatan itu. Bahkan ya mereka juga mengingatkan nabi mereka jangan menerima tamu laki-laki. Ya. Karena jika ada laki-laki, ya, yang menarik bagi mereka akan kejar untuk melakukan fahisyah tersebut. Ya, liwat tersebut. Namun di akhir riwayat hidup mereka, di malam harinya datang malaikat, ya, beberapa malaikat dengan wujud pemuda yang menarik, ya, yang tampan, ya, bersih, elok, menarik. Nah, sehingga muncul penyakit mereka, bangkit syahwat mereka.
Nah, ini akan dipisahkan nanti. Ya, sehingga mereka menyerbu rumah. Malaikat itu datang bertamu kepada Nabi Lut, sehingga mereka menyerbu rumahnya Nabi Lut. Kemudian merayu Nabi Lut, membujuknya agar menyerahkan tamu-tamunya itu untuk mereka. Meskipun Nabi Lut berusaha untuk menasihati mereka, menghalangi mereka. Nah, sebenarnya akan datang nanti pada ayat ke-37. Adapun ayat setelah ini tadi, ya, kadzabat qaumul Lutin bin nudur. Kata Allah setelahnya, inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Inna, sesungguhnya kami, arsalna, mengirim, alaihim, atas mereka, hasiban, batu, ya, batu menghujani mereka. Iya. Mereka dihujani dengan hujan batu untuk menghantam mereka. Illa ala Lut, kecuali Nabi Lut bersama keluarganya, yaitu putri-putrinya, banat, putri-putri yang beriman kepadanya. Sebagaimana telah lewat berkali-kali, ya, diberitakan pada banyak ayat tentang kisah mereka. Di ayat yang lain kan dijelaskan bahwa, dan sudah kita lewati, baru saja kita lewati pada tafsir surat An-Najm, wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya, ya, wal mu'tafikata ahwa, yakni ahwal mu'tafikata. Al mu'tafikata yaitu negeri kaum Lut, negeri kaum Lut. Wal mu'tafikata ahwa, yakni ahwal mu'tafikata. Allah menjatuhkan dari atas perkampungan kaum Lut, negeri mereka. Bagaimana? Diangkat oleh Jibril, dicabut dari bumi, diangkat ke atas, ya, diangkat ke atas, ke angkasa. Kemudian dijatuhkan ke bawah dengan cara terbalik. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Maka kami menjadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah, dibalik, sehingga mereka tertimbun. Kemudian diikuti dengan itu, setelah itu diikuti dengan matar, hujan batu. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Iya. Dan kemudian dihujani, diikuti setelah itu dengan hujan batu. Faghasyaha ma ghasya. Faghasyaha ma ghasya. Itu tafsirnya sudah kita lewati. Faghasyaha ma ghasya, maka menutupi, menimbun mereka. Apa yang menimbun mereka? Yani setelah diangkat, dicabut dari bumi, diangkat setinggi-tingginya ke atas, ke angkasa, kemudian dibalik, ya, dijatuhkan ke bawah dengan terbalik, kemudian ditimbun dengan hujan batu. Nah, ini inna arsalna 'alaihim hasiba. Ini yang disinggung di sini. Kami mengirimkan atas mereka hujan batu.
illa ala Lutin, kecuali keluarga Nabi Lut diselamatkan. Bagaimana ceritanya kok bisa selamat mereka? Dan keluarga Nabi Lut yang dimaksud siapa? Iya. Najjaynahum bisahar. Kata Allah, najjaynahum, kami menyelamatkan hum, mereka yaitu Lut, keluarga Nabi Lut bersama keluarganya. Kami selamatkan mereka bisahar, yakni fi waktu sahar. Fi sahar, yakni di waktu sahur. Iya. Dini hari, akhir lail, akhir malam, sebelum subuh, sebelum datangnya azab. Ya, kata Ibnu Katsir, kharaju min akhiril laili, mereka keluar di akhir malam, di waktu sahar. Ya, waktu sahur. Fanajau mimma asaba qaumahum, maka mereka selamat dari azab yang menimpa kaum mereka. Mereka keluar meninggalkan negeri itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat yang bertamu itu. Walam yu'min bilutin, kata Ibnu Katsir, walam yu'min bilutin min qaumihi ahadun wala rajulun wahidun. Hatta walam ra'atuh, tidak ada seorang pun dari kaumnya yang beriman kepada Nabi Lut. Tidak ada laki-laki satu pun dari kaum yang beriman. Subhanallah. Tidak ada satu pun dari kaumnya, dari kalangan lelaki yang beriman kepadanya. Hatta walam ra'atuh, bahkan istrinya sendiri juga tidak beriman. Asabaha ma asaba qaumaha, maka istrinya ikut binasa, terkena adab yang menimpa kaumnya bersama kaumnya. Wa kharaja nabiyullah Lut wa banatun lahu min baini adhurihim saliman lam yamsashu su'un. Dan Nabi Allah Lut bersama banat, putri-putrinya. Nah, hanya putri-putrinya yang beriman kepadanya. Ya. Mereka keluar bersama ayah mereka, yaitu Nabi Lut, meninggalkan mereka dalam keadaan selamat, tidak terkena apapun. Selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena malamnya malaikat datang, ya. Nah, disebutkan Jibril, ada yang menyebutkan bahwa datang Jibril, Israfil, Mikail. Jelas mereka datang dengan wujud pria yang elok dan menarik. Ya, para pemuda yang elok dan memikat, dan menyampaikan perintah dari Allah untuk keluar di akhir malam, di waktu sahar. Ya, karena kaumnya akan diazab di waktu subuh setelah mereka keluar. Dengan demikian, dengan proses itu mereka selamat. Oleh karena itu Allah mengatakan ni'matan min indina. Sebagai suatu nikmat buat Nabi Lut dan keluarganya, min indina, dari kami, nikmat dari kami untuk dia bersama putri-putrinya yang beriman, selamat dari azab. Kadzalika najzi man syakar, kadzalika, demikianlah, ya seperti itulah, najzi, kami membalas man, orang yang syakara, bersyukur.
dibalas dengan diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, diselamatkan dari mara bahaya, dari azab. Sementara orang-orang kafir, orang musyrik, para pelaku maksiat dari kaumnya, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad anzarahum batashatana fatamaru bin nudur. Dan takdirul kalam sebagaimana telah lewat, marra bina miraran wa tikraran, ya. Faedah yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika ada kalimat laqad wa laqad, berarti ada qasam muqaddar, ya, mahdhuf, yakni wallahi laqad, demi Allah sungguh benar-benar, anzarahum, Nabi Lut telah memberi peringatan kepada mereka akan dahsyatnya batashatana. Batasyah artinya hukuman Allah yang dahsyat. Batasyah, ya, hukuman Allah yang dahsyat, adab yang dahsyat, yang mengenaskan. Jadi Allah sungguh benar-benar Dia, Nabi Lut, telah memberi peringatan kepada mereka akan dahsyatnya hukuman kami, adab kami, jika mereka tidak mau beriman, tidak mau meninggalkan kekufuran, kesyirikan, dan tidak mau berhenti dari liwat mereka. Fatamaru. Bagaimana tanggapan mereka ketika diberi peringatan batsyah Allah Subhanahu wa taala? Fatamaru, maka mereka tamaru ay tashakkaku, mereka meragukan. Tamaru bin nudur, mereka meragukan peringatan-peringatan itu. Tidak percaya, tidak yakin bahwa batsyah azab Allah benar-benar akan datang membinasakan mereka. Mereka tidak percaya. Jadi fatamaru artinya apa? Mereka meragukan. Mereka tidak percaya, tidak yakin. Oleh karena itu mereka tidak takut. Ya. Tetap saja mereka lanjut dengan kekufuran, kesyirikan dan fahisha mereka itu, liwat mereka itu. Bahkan ketika malam itu yang merupakan malam terakhir mereka menghirup udara, merasakan hidup, karena subuh harinya mereka diazab. Malam itu ketika datang malaikat yang telah disebutkan tadi, ya, Ibnu Katsir menyebutkan Jibril, Mikail, Israfil, mereka datang fi surati syababin, ya, datang dalam bentuk dalam bentuk sosok pemuda, ya. Fi surati syababin murdin hisan mihnatan minallahi bihim, datang dalam sosok pemuda, ya, yang elok rupanya, tampilannya memikat.
ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Bangkit syahwat mereka melihat pemuda-pemuda itu. Mereka tidak sadar, tidak tahu kalau itu malaikat. Mereka datang bertamu kepada Nabi Lut untuk menyampaikan wahyu perintah dari Allah Ta'ala, yaitu untuk meninggalkan keluar di waktu sahar yang telah diceritakan tadi, karena kaumnya akan diadab di waktu subuh. Ya, sama seperti adab yang menimpa kaum 'Ad yang telah lewat. Ya, sab'a layali wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. 8 hari 7 malam, karena dimulai di waktu subuh dan berakhir di waktu maghrib. Juga berawal dari waktu subuh angin itu datangnya. Nah, kaum 'Ad. Nah, ini yang menimpa mereka kaum Lut juga di waktu subuh. Kata Allah, wa laqad rawaduhu, dan demi Allah sungguh benar-benar rawaduhu, mereka merayu, membujuk, mempengaruhi Nabi Lut an dhaifihi, agar menyerahkan kepada mereka dhaif, tamunya, pemuda-pemuda itu yang merupakan jelmaan malaikat. Mereka ingin melampiaskan syahwat mereka, melakukan fahisyah kepada pemuda-pemuda yang merupakan tamunya Nabi Lut tersebut. Wah, suasananya kan berarti begitu genting. Nah, genting bagi Nabi Lut. Dalam keadaan Nabi Lut juga di awalnya belum menyadari kalau mereka itu malaikat. Semuanya berproses. Maka dia ketika datang kaumnya, datang berbondong-bondong dari berbagai arah, ingin menyerbu. Ya, untuk melampiaskan syahwat mereka kepada pemuda-pemuda itu. Kata Ibnu Katsir, fa aqbalu yuhra'una ilaih min kulli makan, mereka datang begitu cepat menyerbu dari berbagai tempat penjuru. Fa aghlaqa Lutun dunahum albab, maka Nabi Lut menutup pintunya rapat-rapat agar mereka tidak bisa masuk. Faja'alu yuhawiluna kasral bab, ya gambarannya seperti itu, mereka berusaha untuk memecahkan pintunya Nabi Lut agar bisa masuk. Ya. Dan Nabi Lut berusaha menghalangi mereka sekuat tenaganya untuk melindungi tamu-tamunya, karena Nabi Lut juga belum tahu kalau mereka ini malaikat. Yang jelas dia merasa bertanggung jawab. Dia merasa bertanggung jawab sebagai tuan rumah, harus melindungi tamunya, tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi terjadi dialog gitu. Terjadi dialog, upaya Nabi Lut untuk menasihati mereka, menghalangi mereka sebagai bentuk tanggung jawabnya. Ya. Jadi mereka menyalahkan Nabi Lut, kenapa menerima tamu laki-laki? Bukankah kami sudah menghalangi? Jangan terima tamu laki-laki. Artinya, ya salah sendiri, begitu maksud mereka. Nah, Nabi Lut mengatakan mereka haulai banati, itu mereka putri-putriku. Bukan maksudnya Nabi Lut menawarkan putri-putrinya untuk mereka, bukan. Ya, putri-putriku yang dia maksud adalah kaum wanita dari umatnya, kaum wanita mereka, kaum mereka itu. Ya, mereka punya wanita-wanita. Nah, itu bagian kalian. Karena yang namanya seorang nabi di tengah-tengah umat itu bimanzilatil ab. Posisinya, kedudukannya seperti ayah. Seperti
ayah. Jadi perempuan-perempuan dari kaumnya, dari umatnya itu ya disebut dengan panggilan banati. Anak-anak perempuan itu maksudnya adalah nisa mereka, wanita-wanita mereka sendiri. In kuntum fa'ilin, jika kalian benar-benar ingin melakukan itu bagian kalian. Apa jawaban mereka? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Sungguh benar-benar engkau telah tahu kami tidak punya syahwat kepada wanita-wanita dari umatmu. Ini putri-putrimu, ini wanita-wanita dari umatmu, kan tidak punya syahwat kepada mereka. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya kamu tahu apa yang kami mau, serahkan mereka. Wah, genting kan? Nah, ketika sudah tidak berdaya Nabi Lut dan mereka memaksa untuk masuk, ya, kan kemudian mereka itu menjelaskan kepada Nabi Lut, jangan khawatir, kami ini utusan Allah untuk menyelamatkan kamu dan untuk mengadab mereka. Ya, sampaikanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Kemudian ya, kata Ibnu Katsir, kharaja alaihim Jibril ya, ini kelanjutan ayat fatamasna a'yunahum. Kemudian kami menghilangkan penglihatan mereka. Kami menutup ya. Jadi menghilangkan tamasna a'yunahum. Kami menghilangkan mata-mata mereka sehingga tidak melihat. Sehingga mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Allah a'lam. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Jibril yang keluar ya menemui mereka, yang merupakan salah satu dari sosok pemuda itu, kemudian memukul mata-mata mereka dengan ujung ya sayapnya, sehingga hilanglah ya penglihatan mereka, menjadi buta, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa malam itu karena dihilangkan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu, oleh karena itu rasakanlah oleh kalian azabku wa nudzur, dan peringatanku. Wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir, dan demi Allah sungguh benar-benar sabbahahum, menimpa mereka di waktu bukratan ya, dengan ya, sabbahahum bukratan adzabun mustaqir, menimpa mereka di waktu subuh, bukratan di waktu subuh, adzabun, adzab mustaqir yang telah tetap, yang mereka tidak berdaya, tidak punya kesempatan sedetik pun untuk bisa menghindar, untuk bisa menyelamatkan diri. Azab yang sifatnya tiba-tiba, sabbahum bukratan, tiba-tiba di waktu subuh, pagi hari ya, subuh, tiba-tiba datang menghadap mereka. Apa adab itu? Sudah diceritakan tadi ya, dua bentuk adab yang telah diceritakan. Fadzuqu adabi wa nudzur, yakni diangkat ke atas, tinggi-tingginya di angkasa, kemudian dibalikkan, dijatuhkan ya, kemudian terbalik, kemudian diikuti, ditimbun dengan hujan batu. Fadzuqu adabi wa nudzur, maka dzuqu, rasakan oleh kalian adabi, adabku, wa nudzur,
dan peringatan-peringatanku. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh demi Allah, sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk zikr, maka apakah ada yang mau mengingatnya? Ya, supaya telah lewat ulang kali tafsirnya, ya, mengambil pelajaran darinya. Nah, dari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Selesai ya kisah tentang kaum Lut. Ilahuna barakallahu fikum. Tafadhal subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta